Artikel Kristen dengan judul Paradosis Menyesatkan Ortodoks. Yang pertama, ajaran para rasul adalah 27 kitab Perjanjian Baru dan orang Kristen Alkitabiah tidak boleh percaya informasi lain sebagai firman Tuhan selain Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini prinsip harga mati, tidak boleh didiskon sedikit pun. Yang kedua, ajaran rasul dalam bentuk lisan tidak boleh dijadikan dasar apapun, bahkan tidak boleh dipercaya. Masalahnya bukan pada rasulnya, tetapi pada generasi yang mengestafetkannya. Kejadiannya akan seperti mengestafetkan satu kalimat kepada satu grup 20 orang, biasanya sampai orang yang paling ujung kalimat itu berubah total. Yang ketiga, jelas sekali bahwa iblis menyusup masuk dan menggiring gereja hingga terperangkap dalam sistem ibadah kesesatan ritualistik. Yang keempat, paradosis adat istiadat yang dipelihara turun-temurun oleh orang Kristen tanpa lahir baru yang dibaptis sejak bayi, akhirnya hanya menekankan ritual-ritual dan upacara kesesatan yang ditambah kurangkan tiap-tiap generasi. Yang kelima, ajaran yang lengkap, utuh, sempurna, dan tidak berubah hanya yang bersifat tertulis. Ini adalah patokan kebenaran satu-satunya, tidak boleh melirik sedikit pun pada paradosis. Bahkan tradisi yang salah harus dikoreksi untuk disesuaikan pada kanon Alkitab. Contoh tradisi yang salah ialah pembaptisan bayi yang dimulai oleh Origen awal abad ketiga, membaptis anak usia 6-10 tahun dan kemudian diteguhkan oleh Cyprianus pada konsili di Carthage tahun 252 AD. Dalam konsili itu mereka putuskan kesesatan bahwa melalui baptisan gereja melekatkan anugerah keselamatan kepada bayi. Dan kemudian ini menjadi tradisi yang diteruskan, padahal tidak ditemukan dalam Alkitab adanya bayi yang dibaptis dan tidak ada kebenarannya bahwa baptisan menyelamatkan. Yang keenam, kitab suci Perjanjian Baru 27 kitab itu diinspirasikan bukan lahir dari tradisi. Catat ini baik-baik, jangan berpikir terbalik. Ada kelompok yang mengajarkan bahwa kitab Perjanjian Baru adalah hasil tradisi, paradosis, dan sekarang mereka menjunjung tinggi tradisi. Padahal tradisi mereka sudah sesat dan penuh dengan upacara ritual. Bahkan ada tambah imam, bukan keturunan Harun. Gereja mula-mula bukan gereja yang paling benar, apalagi tradisinya, karena saat itu belum ada wahyu tertulis. Wing Revelation. Keadaan gereja di Yerusalem itu seperti hasil produksi yang dilempar pasar sedangkan manual booknya sedang ditulis. Sidang di Yerusalem Kisah Para Rasul pasal 15 keputusannya masih belum tepat. Bahkan sampai Kisah Para Rasul pasal 21 Paulus hampir melakukan kesalahan fatal, yaitu mau melakukan upacara pentahiran. Apakah orang Kristen masih perlu melakukan pentahiran di Bait Allah? Kalau perlu melakukan itu, maka ini sangat sesat dan akan sangat bertentangan dengan seluruh pengajaran Perjanjian Baru. Ini membuktikan bahwa kekristenan awal masih belum standar karena kitab manual bukunya sedang ditulis. Seandainya Bait Allah tidak dihancurkan, kekristenan pasti akan tersesat amat parah. Orang Kristen akan pergi ke Bait Allah untuk pentahiran. Oleh sebab itu Tuhan hancurkan Bait Allah melalui Jenderal Titus. Yerusalem bukan kota suci bagi Kristen Alkitabiah. Karena bagi kekristenan Alkitabiah tidak ada tempat suci di muka bumi. Kekristenan bukan berpusat ke Yerusalem, melainkan berpusat ke jemaat lokal yang harus didirikan dan tersebar sampai ke ujung bumi dengan berpatokan pada Alkitab. Kekristenan yang benar adalah yang hanya berpatokan pada Alkitab. Kanon firman Tuhan yang satu-satunya, tidak boleh lagi percaya kepada mimpi, penglihatan, dengar suara, didatangi malaikat, melihat Yesus dibawa ke surga dan neraka. Semua itu akan menyesatkan. Kita dapat pastikan berdasarkan Alkitab bahwa gereja-gereja berbagai Ortodoks Yunani, Rusia, dan semua gereja yang terpengaruh tradisi paradosis itu dalam keadaan sesat. Gereja di masa awal bergerak secara try and error
karena wahyu sedang diturunkan, kitab perjanjian baru sedang ditulis. Setelah kitab wahyu selesai, gereja bergerak terus. Ada yang sangat berhikmat, berusaha mengumpulkan tulisan rasul dan menjadikannya sebagai patokan mati. Sedangkan sebagian jadi kacau karena tercampur paradosis dan gereja menjadi sangat ritualistik, penuh upacara yang kacau. Dan yang paling salah ialah membaptis bayi, sehingga generasi berikut menjadi Kristen hasil baptis bayi yang tidak pernah lahir baru. Dan setelah gereja dipenuhi Kristen KTP, maka semakin berputar ke bawah. Dan mereka semakin mementingkan paradosis yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Mereka juga menghidupkan jabatan imam yang sudah ditiadakan Tuhan. Padahal tirai bait Allah sudah Tuhan koyakkan. Bait Allah sudah dihancurkan, tidak ada lagi keturunan Harun. Tetapi mereka bikin lagi jabatan imam entah dari keturunan siapa. Kristen perjanjian baru tak perlu imam karena kita sudah menjadi anak Allah dan sudah menjadi orang kudus. Roh Kudus sudah tinggal di hati setiap orang yang lahir baru, tak memerlukan imam perantara lagi. Gereja yang benar ialah yang berdiri teguh pada patokan yang ditulis oleh Rasul, bukan pada tradisi paradosis yang keakuratannya tidak bisa dipastikan. Ditulis untuk kalangan sendiri dalam acara menjawab pertanyaan jemaat. Jakarta, 18 Juli 2021, Dr. Suhento Liau. Jika Anda ingin membaca artikel tentang kekristenan, silakan kunjungi website kami www.grafeministry.org, drsuhentolioblog.grafeministry.org, YouTube channel GBA Grafe dan GBA Indonesia. Demikian pembacaan artikel kita pada hari ini. Saya Yeni Bobo, pamit undur diri. Tuhan memberkati dan Maranatha.